Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas FRTU soal CPNS tahun ini. Semoga soal-soal yang akan saya bahas ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang akan tes CPNS tahun ini sehingga teman-teman sukses SKD-nya dengan nilai yang paling tinggi gitu ya, dengan nilai yang maksimum sehingga bisa keterima di CPNS tahun ini. Oke, langsung saja kita saksikan video. Soal nomor 1. Nilai N yang memenuhi 128 ditambah 72 dikurangi 8 kali 12 dibagi 4 itu sama dengan berapa? Oke, saya tulis ulang soalnya di sini teman-teman ya. Yaitu 128 ditambah 72 dikurangi 8 dikali 12, nah ini bisa saya tulis seperti ini teman-teman ya. Ini tak bagi dengan 4. Nah jadinya kan ini bisa kita coret-coret, ini kita coret berarti 3. Oke, berarti ini akan kita selesaikan, berarti ini masih 128 ditambah 72, nah ini negatif 8 kali 3, berarti negatif 24. Gitu kan ya. Nah ini bisa kita lihat nih, jawabannya berapa kayak gitu ya. Nah, oke, tinggal kita hitung aja nih sebenarnya teman-teman ya. 128 ditambah 72, nah yang ini kan 0 teman-teman ya. Nah ini berarti tadi udah simpan 1, berarti ini adalah 0 juga, berarti ini adalah 200 dikurangi 24. Nah oke, sehingga jawabannya adalah 100, berapa teman-teman? 76. Oke, sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 2. Andi lahir tahun 1985 sedangkan Budi lahir tahun 1984. Akar dari selisih kuadrat tahun kelahiran mereka. Nah, oke teman-teman, ini hati-hati nih teman-teman ya. Misalkan kata-katanya ini kan selisih kuadrat ya. Nah, berarti kalau selisih kuadrat, bisa saya tulis di sini, selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat. Kalau selisih kuadrat itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau selisih kuadrat teman-teman, maka ini saya tulisnya adalah misalkan A kuadrat min B kuadrat. Misalkan kayak gini. Nah, tapi berbeda teman-teman kalau misalkan yang ditanya adalah kuadrat selisih. Nah, ini kuadrat selisih. Ya, kuadrat selisih. Nah, berarti kan ini cuma dibalik aja katanya ya, teman-teman. Kalau kuadrat selisih, ini jadinya apa? Ya, ini adalah A dikurangi B, baru dikuadratkan. Nah, tapi karena di sini adalah selisih kuadrat, tapi di sini juga ada akarnya, teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu, kita tulis soalnya menjadi seperti apa? Ya, kita soalnya akan kita tulis menjadi seperti ini, teman-teman ya. Kita tulis dulu. Berarti ini sama aja dengan 1985 kuadrat dikurangi ini 1984 kuadrat. Oke. Nah, kalau ada seperti ini gimana nih selanjutnya? Nah, ini jangan dikuadratin teman-teman ya. Yang penting diingat-ingat ya bahwa kan ada kalau misalkan seperti ini. Kalau misalkan ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan apa sih? Iya, sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Oke, saya kasih kotak dulu teman-teman ya. Nah, ini diingat-ingat, kadang kita lupa ini ya. Oke, sehingga ini kalau saya buat ini adalah akar gitu ya. Nah, ini adalah akar, agak panjangan sedikit. Berarti ini kita tulis adalah 1985 ditambah 1984 gitu ya. Dikali dengan 1985 dikurangi 1984. Nah, kalau yang ini kan 1 nih yang belakang teman-teman ya. Nah, kalau yang ini berapa nih? Nah, yang belakang kan 1. Nah, kalau yang ini berapa? Ini adalah 9 gitu kan ya. Terus, nah 8 tambah 8, 16 gitu ya.
Simpan satu lagi, 99, 18, berarti 19, simpan satu lagi. Nah, berarti ini 3. Nah, terus dikali dengan 1. Ini kan nggak ngaruh teman-teman ya. Nah, sekarang akar dari 3969. Nah, yang manakah ini? Nah, kalau misalkan yang ini teman-teman nih. Anggap aja yang membuat belakangnya 9 kalau dikuadratin itu yang mana? Ya, kemungkinannya ini jelas tidak ya. Ini jelas tidak, berarti tinggal 3, 7, dan 25. Nah, kalau yang ini, jawabannya kira-kira yang mana? Nah, ini kita bulatin aja teman-teman. Ini misalkan aja 60 nih. 60 dikuadratin berapa? Berarti 36 tambah 00, 3600. Nah, kalau yang ini, berarti berapa? 50. 2500, masih sedikit ya. Nah, berarti kalau gitu jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B. Enggak mungkin juga ini ya. Ini kalau misal anggap aja 30 aja. Berarti berapa 30? 900. Nah, jadi ini akar dari 3969 adalah 63. Berikutnya soal nomor 3. Oke, ini yang ditanya hasil dari 20 ditambah 36 kali negatif 5 bagi 12. Oke, akan saya tulis dulu soalnya teman-teman ya. Berarti ini kan sama aja dengan 20 ditambah ini 36 dikali negatif 5. Nah, ini akan saya bagi dengan 12. Nah, ini kan bisa kita coret nih teman-teman ya. Cret, cret. Nah, 36 bagi 12 berapa? Iya, betul, 3. Nah, berarti sekarang tinggal kita hitung gitu kan ya. Ini sama aja dengan 20, 3 kali negatif 5, negatif 15. Sehingga jawaban akhirnya adalah 5. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 3 yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 4. Jika X itu adalah 1/36 dan Y adalah 36/100, maka, nah gimana nih hubungannya nih teman-teman? Untuk membandingkan seperti ini, oke kita tulis dulu teman-teman ya. X itu adalah 1/36. 1/36. Sedangkan Y itu berapa? 36/100 teman-teman ya. Ini adalah 36/100. Nah, kalau membandingkan kayak gini gimana temannya? Triknya? Oke, triknya ini tinggal kita kali silang aja teman-teman ya. Ini akan kita kali silang kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ini kita kali silang, ini kali ini berapa nih? Mestinya 100 gitu kan ya. 100. Nah, yang ini 36 kali 36. Nah, berarti besar yang mana kan kayak gitu. Ini kali silang ke sini yaitu 100 ya. Yang ini 36 kali 36 lah. 36 dikali 36 mestinya lebih dari 100 teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu tandanya kan mestinya adalah lebih besar yang ini. Berarti ini juga sama, lebih besar yang ini. Nah, padahal yang ini adalah X gitu ya. Yang ini adalah Y. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 adalah Y lebih besar dari X, yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 5. Nah, ini ada soal barisan bilangan teman-teman ya. Oke, soalnya akan saya tulis ulang dulu. Ini ada 1, ada 2, terus 2 lagi, terus 4, 8, 11, 33, 37, 148. Nah, yang ini nanti berapa, yang ini nanti berapa itu teman-teman ya. Oke, kira-kira polanya seperti apa nih teman-teman? Sudah menemukankah? Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat ya, yang ini ke sini, warnanya tak ganti ya, tak ganti warna merah. Atau ini aja deh, ini ke sini itu diapakan? Kali 2. Ini ke sini kali 3, gitu ya. Mestinya kalau gitu ini ke sini, ini adalah dikali 4 teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu nanti ini ke sini adalah dikali 5. Nah, berarti kalau gitu mana lagi nih yang ada bunganya ini? Nah, ini adalah dikali 1. Kali 1, kali 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mencari yang sininya nih. Oke, kita lihat nih teman-teman. Dari sininya nih. Ini ke sini, terus ini ke sini. Nanti polanya gimana ini? Kan kayak gitu. Berarti nanti ini seperti ini. Gimana kira-kira? Iya, betul. Ini adalah tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4. Berarti ini adalah tambah 5.
Berapakah 148 ditambah 5? Iya, jawabannya ini adalah 153 teman-teman ya. Terus dikali 5. Kali 5 berarti berapa nih kalau dikali 5? Nah, kali 5 mesti belakangnya 5 teman-teman ya. Iya, berarti jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 5. Berarti di sini adalah 765. Selanjutnya soal nomor 6. Oke, ini ada soal seperti ini. X 8, 7, 14, 17, 16, 32 yang ditanya nilai X yang memenuhi. Oke, ini akan kita tulis ulang dulu soalnya teman-teman ya. Berarti ini ada X, terus ada 8, ada 7, ada 14, ada 17, ada 16, ada 32. Nah, sudah tahu polanya teman-teman? Iya, betul. Nah, ini kan langsung terlihat nih, ini ke sini mesti ada hubungannya nih ya. Ini ke sini ternyata apa? Dikali 2. Ini juga berarti dikali 2, kan gitu ya. Nah, terus berikutnya apa lagi? Berikutnya, nah, kalau ini ke sini, ini ditambah 3. Terus ini ke sini dikurang 1. Ini ke sini kurang 1. Mestinya ini ke sini adalah ditambah 3. Nah, berarti kalau gitu, misalkan ditambah 3 berarti jawabannya yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah 5 teman-teman ya. Kan ini X ditambah 3 sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan 5. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang. Selanjutnya soal nomor 7. Oke, ini soalnya akan saya tulis ulang. Nah, ini yang ditanyakan, terus ini ditanyakan. Terus berikutnya ada apa? Ada 122, terus ada 134, terus ada 268 dan ada 280. Oke teman-teman, kalau ini diperhatikan, nah perhatikan, yang ini ternyata diapakan teman-teman? Iya betul, dikali 2. Terus berikutnya, kalau yang ini gimana nih? Yang ini, dari sini ke sini atau tak kasih warna beda, ini ke sini ternyata diapakan? Iya, ini adalah ditambah 12 gitu ya. Nah, berarti tambah 12 kali 2. Terus dilihat lagi nih ke sini, dia apakan nih teman-teman? Ini juga sama, ini juga ternyata ditambah 12. Berarti yang akan kita cari, nah nanti berarti yang ini kan teman-teman? Yang ini berarti diapakan nih? Ini kali 2 gitu kan ya. Terus berikutnya apa? Yang ini, berarti ini nanti ke sini adalah ditambah 12. Berarti kita akan mencari sini dulu ya. Kalau dikali 2, nah, berarti berapa sih yang dikali 2 ketemunya 122? Iya, betul sekali. Berarti ini adalah 50 berapa? Atau enggak ada 50? Ada ya. Berarti ini adalah 61 gitu teman-teman ya. Ini adalah 61 kalau dikali 2 itu adalah 122. Nah, ini berikutnya di sini kalau ditambah 12 161 ya berarti tinggal kita kurangi aja ya teman-teman. Kan yang ini jelas salah ya. Nah, berarti yang mana ini? Kalau ditambah 12 sama dengan 61, mestinya belakangnya 9, teman-teman ya. Nah, berarti untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Berarti di sini adalah 49. Kalau ditambah 12 adalah 61. Berikutnya soal nomor 8. Oke, hitunglah jumlah deret berikut. Nah, kalau ada kayak gini teman-teman, ini triknya gimana nih berarti? Ini kita bulatin aja nih teman-teman ya, ke angka-angka yang mudah ya. Nah, contohnya gimana nih? Oke, contohnya berarti kalau gitu angka-angkanya ini akan saya tulis ulang. Berarti ini 99 ini saya tulis aja, berarti 100. Saya deketin ke situ teman-teman ya. Dibagi yang ini adalah 25. Ditambah, nah ya 39 ini tak buat aja 40 teman-teman ya. Terus dibagi, berarti yang ini adalah 20. Ditambah 59 ini saya buat 60, ini dibagi 29 itu adalah 30, ditambah 89 saya tulis berapa nih teman-teman? Iya, boleh juga tak tulis 90 teman-teman ya. 90 dibagi ini adalah 45. Nah, ini kan kalau misalkan saya hitung teman-teman ya, berarti ini berapa nih teman-teman? Oke, ini 4, mestinya ada komanya aslinya ya. Yang ini berarti adalah 2. Yang ini berarti adalah 2 juga teman-teman ya. Yang ini juga 2. Nah ini kalau saya jumlah berapa nih teman-teman? Iya ini
kalau saya jumlah kurang lebih ini adalah 10. Berarti jawabannya mestinya adalah 10 koma gitu ya. Nah, di sini yang 10 koma cuma 1 teman-teman. Sehingga jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang A. Berikutnya soal nomor 12. Carilah gambar yang berbeda. Ya, jawabannya langsung tahu teman-teman ya. Jawabannya yang mana? Yang E tentunya ya teman-teman ya. Karena apa? Nah, yang lainnya itu adalah rotasi ya. A, B, C, D itu adalah rotasi. Ya ini A, terus B, C, sama D itu merupakan hasil rotasi. Nah, yang berbeda di sini itu yaitu hanya yang E. Terlihat jelas dari titiknya juga seperti ini teman-teman ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 10. Carilah gambar yang berbeda dari pola lainnya. Ya, oke. Kira-kira yang mana teman-teman? Udah ketemu? Iya, jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa kok bisa A? Nah, coba deh teman-teman perhatikan ya. Ini, nah lingkaran atau lingkaran yang hitam nih, gitu ya, lingkaran yang hitam, itu yang satu berada di suatu bangun teman-teman ya. Berada di suatu bangun gitu ya. Dan yang satunya di luar bangun nih ya. Nah, ini di luar, yang ini di dalam. Ini di luar, yang satu dalam. Ini di dalam, yang ini di luar. Ini di luar, ini di dalam. Nah, kalau yang ini di dalam semuanya teman-teman ya. Baik yang ini, lingkaran satunya dengan lingkaran satunya. Itu semuanya ada di dalam bangun ruang. Berarti ini paling beda sendiri dengan yang lainnya. Itu alasannya ya. Karena semuanya lingkarannya itu di dalam. Padahal yang lainnya satu di luar, nih ya, yang satunya di dalam. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, ke soal selanjutnya. Berikutnya soal nomor 11. Perhatikan gambar dan tentukan gambar yang sesuai. Oke teman-teman, coba diperhatikan. Nah, kalau gambar yang ini teman-teman, kita lihat dari lingkarannya teman-teman ya. Lingkarannya tadinya agak ke sini, ini turun ke bawah. Dan persegi panjangnya tadinya di bawah agak naik ke atas. Jadi kayak tukar tempat teman-teman ya. Terus tanda panahnya nih. Ini di tengah, ini cuma dibalik aja ya. Kayak dicerminkan deh kayak gitu ininya. Ya, jadi balik aja. Berarti kalau kayak gini, otomatis yang ini nanti akan turun ke bawah gitu kan ya. Sedangkan yang lingkarannya ini nanti akan naik ke atas sedikit. Dan yang posisinya di sini, ini panahnya nanti arahnya akan ke sana nih, tapi mulainya dari sini kan kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Berarti yang mana nih kira-kira? Yang pasti ini ke atas gitu ya, lingkarannya ke atas. Yang ini jelas tidak ya kan? Ini jelas tidak. Nah, lingkarannya soalnya ke atas. Nah, berarti yang mana? Ini jelas salah ya, soalnya ininya naik ke atas. Tinggal antara C sama D. Nah, yang tepat adalah yang D teman-teman ya. Yang ini tanda panahnya ini tetap di tengah. Ya, padahal ini kan tanda panahnya nggak di tengah nih teman-teman, agak pinggir ke sana. Ya berarti masih tetap agak di pinggir gitu ya, nggak ke tengah. Oke, paham ya teman-teman ya? Untuk pola gambar seperti ini berarti kita ngikutin aja kira-kira pola gambar sebelumnya. Berikutnya soal nomor 12. Nah, jika X itu antara 2 dan 3, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kira-kira akan seperti apa nih cara mengerjakannya teman-teman? Nah, ini kita sebaiknya jangan ngambil angka antara 2 dan 3 teman-teman ya, kalau seperti ini. Kalau antara 2 dan 3 berarti kan koma-koma ya, atau pecahan. Kalau dimasukkan ke sini nanti biasanya agak kesulitan. Nah, triknya seperti apa teman-teman? Nah, triknya seperti ini teman-teman ya. Ini, nah oke, saya akan sesuaikan dengan P sama Q teman-teman ya. Akan sesuaikan dengan P dan Q. Oke, pertama kan ada kayak gini nih ya. Nah ini X sama sini 3. Kalau seandainya saya kuadratin semua nih teman-teman ya. Saya kuadratin karena yang ini kuadrat untuk P. Saya kuadratin, ini jadinya adalah 4 kan gitu ya teman-teman. Ini jadinya adalah X kuadrat, ini jadinya adalah 9. Kalau semuanya saya tambah 3 teman-teman, saya tambah 3 berarti ini jadinya 7, yang ini jadinya adalah X kuadrat plus 3, dan yang ini adalah 12. Nah seperti ini teman-teman. Berikutnya, untuk Q deh, kita akan coba ya untuk Q. Nah untuk Q di situ kan tadinya 2, gini ya.
Oke, akan kita pangkat 3 teman-teman ya. Kalau kita pangkat 3 ini jadinya 8. Terus yang ini jadi X pangkat 3 kurang dari, yang ini berarti 27. Kalau saya tambah 1 berarti ini adalah 9. Ini berarti X pangkat 3 tambah 1. Ini kurang dari, ini tambah 1 berarti 28. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, yang ini, yang sebelah kirinya ini kan ya, sebelah kirinya yang ini selalu kurang dari yang sini. Ini yang paling kanannya juga selalu kurang dari yang ini. Nah, artinya yang Q itu selalu lebih besar dari P. Sehingga jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang. Berikutnya soal nomor 13. Suatu proyek dikerjakan oleh 6 orang akan selesai dalam waktu 40 hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti ini saya tulis dulu teman-teman. Di sini ada 6 orang gitu ya. Ada 6 orang. Nah, ini akan selesai dalam waktu 40 hari. Nah, yang ditanya ini adalah tambahan pekerja jika proyek akan selesai dalam waktu 30 hari. Oke, ini 30 hari. Ini semisalnya adalah X teman-teman. Nah, sekarang kayak gini teman-teman. Kalau orangnya berkurang gitu ya, atau kalau harinya berkurang, orangnya harus gimana teman-teman? Iya, betul sekali, bertambah. Berarti yang satu berkurang, yang satu bertambah. Itu adalah ciri-ciri perbandingan berbalik nilai teman-teman ya. Berarti caranya seperti ini teman-teman. Kalau saya adalah gini ya. Berarti yang ini karena yang cari X, maka arah panah ke sana. Nah, ini arah panahnya berbalik teman-teman ya. Kalau senilai arah panahnya sama. Dan arah panah ini menandakan pembagiannya. Nah, berarti gimana? Ya, ini berarti seperti ini. X per 6 itu sama dengan 40 per 30. Ini kita coret ya. Kita coret, ini kita coret juga ya. Berarti berapa? Iya, 2. Sekarang tinggal kita kali silang. Berarti ini X sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jangan langsung mencoret bahwa P sama dengan Q gitu ya. Yang ditanya apa nih? Tambahan. Nah, berarti kalau yang ditanya tambahan, nah kan saat ini pekerjaannya sudah ada tuh, yaitu 6. Ya berarti ini tinggal 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, berarti tambahannya itu butuh 2. Atau dengan kata lain, Q-nya sama dengan 2. Nah, berarti apa hubungannya antara P dan Q? Iya, betul sekali, yaitu P lebih besar dari Q, sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 14. Pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh 3 wanita dan 4 pria, mereka akan duduk berjajar di suatu kursi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Kalau P itu adalah banyaknya posisi duduk, jika pria harus selalu di pinggir. Nanti Q-nya adalah ini. Oke, berarti kalau saya membuat suatu garis teman-teman, ya misalkan ini kayak gini deh. Berarti kan orangnya ini ada 7 teman-teman ya. Ini misalkan kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, kursi kelima, kursi keenam, kursi ketujuh. Nah, karena di sini seorang pria itu harus, atau gini, pria itu harus selalu di pinggir. Berapa orang sih yang bisa duduk di sini? Otomatis semua pria ya, berarti ada 4. Kalau satu orang sudah duduk di sini, maka yang di pinggir sini tinggal 3 orang. Kan gitu teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu prianya sudah duduk 2 orang. Berarti sisa berapa? Oke, sisa 2. Nah, 2 ditambah 3 berarti 5. Nah, yang 5 itu akan duduk di sini, acak terserah. Nah, berarti kalau gitu berapa orang sih yang mau duduk di sini? Ya, berarti bisa 5 orang. Di sini kalau 5 orang sudah duduk di sini 1, sini tinggal 4. Sini tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Nah, berikutnya ini tinggal kita kalikan aja nih teman-teman. Berarti sama aja dengan ya. Ini 4 kali 5. Berarti berapa nih? Atau ini kita tulis dulu deh. Ini 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3. Ini sebenarnya gini ya. Oke, berarti ini adalah 20 dikali
4 kali 3 berarti ini 24, dikali lagi 3. Oke, yang paling gampang hitungnya adalah yang mana nih? Ya, yang ini ya. Kita hitung ini aja deh. 3 kali atau ini aja. Ini 20-nya tetap ya. Ini kita kali. 24 kali 3 itu sama dengan berapa? Iya, 80. 80. Enggak sampai 80 ya. 72 teman-teman ya. Nah, berikutnya 72 dikali 2 itu kan 144. Ada nolnya di 1 di belakang. Nah, berarti kalau gitu P-nya itu ketemunya 144, Q-nya juga 144. Maka kesimpulannya P sama dengan Q. Yaitu yang mana? Yang. Selanjutnya soal nomor 15. Hasil dari 2,5 ditambah 3/4 kurangi 1/3. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa dicari dengan cara mengubah jadi pecahan biasa boleh, atau langsungan juga boleh. Nah, kalau langsungan gimana? Nah, kalau langsungan itu seperti ini teman-teman. Berarti, nah oke. Ini kalau saya tulis ulang berarti 2,5 itu ditambah 3/4 dikurangi 1/3 itu sama dengan, nah ini yang langsungan teman-teman ya. Berarti caranya bilangan bulatnya ini kita operasikan teman-teman. Berarti ini 2, karena ini kurangi 1 ya berarti ini kurangi 1. Nah berikutnya pecahannya kita operasikan juga. Berarti setengah tambah 3/4 ini kurangi 1/3. Nah yang ini kan sama dengan berapa? 2 kurangi 1? 1. Dan yang ini KPK 2, 4, dan 3 berapa? 12. Nah 12 bagi 2, 6 kali 1 berarti 6. 12 bagi 4 kali ini berarti 9. 12 bagi, ini dikurangi ya. 12 bagi 3, 4. Kali 1 berarti 4. Nah berarti berapa ini jawabannya teman-teman? Ini 1, 6 tambah 9 itu kan 15. 15 kurangi 4 berarti 11/12. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang. Selanjutnya soal nomor 16. Jika P 0,35% dari 26,7 dan Q itu 26,7 kali 0,35, maka, nah apa nih hubungannya teman-teman? Ada yang udah tahu? Iya betul, ini sama teman-teman ya. Kok bisa sama sih? Oke deh, kita coba ya. Berarti yang P-nya, P itu kan kalau kita tulis 0,35%. 0,35% berarti saya tulis seperti ini. 0,35 ini per 100 teman-teman ya. Ini saya kali dengan, nah karena dari 26,7 ya ini berarti 26,7. Coba dibandingkan deh teman-teman dengan Q gitu ya. Nah ini Q yaitu apa nih? 26,7% berarti 26,7% berarti per 100 kita kali dengan 0,35. Nah ini kan posisinya sama-sama di atas nih. 0,35 di atas, 26,7 di atas, yang bawah cuma 100. Nah makanya dari sini diambil kesimpulan yaitu P sama dengan Q ya. Oke, jadi jawaban nomor 16 adalah yang D. Berikutnya soal nomor 17. Rata-rata ujian matematika suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa adalah 81,5. Jika Andi dimasukkan ke dalam kelas tersebut, rata-ratanya menjadi 82. Nilai Andi adalah, nah oke, berarti kalau Andi masuk, sekarang orangnya jadi berapa nih teman-teman? Iya, betul 21. Nah, 21 orang rata-ratanya 82. Maka ini bisa kita kalikan aja teman-teman ya. Berarti jumlah dari 21 orang, nah kalau rata-rata berarti ini tinggal kita kali ya kalau mencari jumlah, berarti 21 kali 82. Sama dengan berapa nih? 1722. Nah terus jumlah dari 20 orang itu berapa nih? Ya berarti 20 dikali 81,5. Nah 0 ini menghilangkan koma, berarti sama aja dikali 2, berarti berapa nih? 1630. Nah, kalau misalkan ini saya selisihkan nih teman-teman ya. Ini saya selisihkan. Atau saya kurangin deh ya. Saya kurangin. Ini selisihnya berapa orang? 1 orang itu ya. Berarti siapa?
Andi, betul sekali. Ini berarti Andi. Nah, berarti ini kalau saya kurangi berapa? Ini sama dengan 2. Nah, ini kan pinjam 1 ya. Berarti 12 dikurangi 3, berarti 9. Oh, berarti kalau gitu nilai Andi adalah 92. Sehingga jawaban soal nomor 17 adalah yang. Berikutnya soal nomor 18. Banyak kata yang dapat disusun dari kata ASN hebat. Oke, ASN hebat ini ada berapa kata nih teman-teman? Ya, berarti ini totalnya gitu ya. Totalnya itu, atau saya buat N-nya, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Terus ada yang sama enggak? Ada, yaitu huruf A ya. Huruf A-nya 2. Kalau N ini adalah total, yang sama itu ada 2 ya. Yang sama ada 2. Nah, ini rumusnya gimana sih? Nah, ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, gitu. Berarti kalau gitu, ini caranya seperti ini teman-teman. Banyak susunan gitu ya. Ini berarti banyak susunannya. Banyak susunan berarti tinggal gini aja. Berarti 8 faktorial ya. Ini kita bagi dengan, nah karena yang sama itu ada 2 yaitu huruf A. Maka dibagi dengan 2 faktorial. Oke, 8 faktorial itu kan kita mundur ya, perkalian ya teman-teman ya. 8 kali 7 kali 6 kali 2, kali berapa? Kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Kalau berhenti ini ada faktorialnya teman-teman ya. Berhenti aja deh. Soalnya kan di bawah ada 2 faktorial. Ini bisa kita coret ya. Oke, berarti tinggal kita kalikan aja nih teman-teman ya. Kita hitung perkaliannya sama dengan berapa? 8 kali 7 itu adalah 56 gitu ya. Dikali ini adalah 30. Ini adalah 12. Nah, oke, jawabannya berapa nanti ini? Ini berarti 56 dikali ya 12 kali 3 itu kan 36 teman-teman ya. Nah, ini. Berarti jawabannya yang mana? Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya. 6 kali 6 36. Nah, berarti belakangnya 60. Hampir semuanya 60. Yang mana ini jawabannya? Iya, nanti kalau dihitung ini ketemunya adalah 20.160. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang B. Nah, paham ya teman-teman ya? Ini karena yang samanya itu cuma ada huruf A saja, ya berarti dibagi 2 karena A-nya 2. Nah, berbeda kalau misalkan kayak gini teman-teman. Soalnya adalah matematika deh gitu ya. Mate gitu ya. Matematika. Nah, misalkan kayak gini. Berarti ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4. Ada 10 teman-teman ya. Berarti kalau gitu ini banyak caranya teman-teman. Banyak caranya ya berarti ini adalah 10 faktorial kayak gitu. Ini dibagi dengan yang sama ada huruf apa aja? M. M-nya ada 2. Nah, terus apa lagi? Ada huruf A, A-nya ada 3, berarti 3 faktorial. Terus apa lagi? T-nya ada 2. 2 faktorial. Terus apa lagi? Udah ya, yang sama cuma huruf M, yaitu ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2. Udah, selain itu udah. Ya udah, berarti nanti ini tinggal dihitung. Nah, oke, paham ya? Berikutnya soal nomor 19. Sebuah desa terdiri dari 850 orang. 450 orang beternak ikan mas dan 450 orang beternak ikan nila. Kemungkinan banyak orang yang tidak beternak ikan mas dan ikan nila sekaligus adalah yang mana nih? Nah, berarti caranya kita cari aja dulu nih yang beternak ikan mas gitu ya. Yang beternak ikan mas dan ikan nila sekaligus. Nah, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Cara cepatnya seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan ini berarti bisa maksimum bisa minimum teman-teman nih. Ya. Jadi paling kecil gitu ya atau minimum. Nah, ini jumlahnya akan minimum nih yang keduanya. Minimum itu kalau gambarnya seperti apa? Ini misalkan saya gambar ya teman-teman ya. Saya gambar berarti akan minimum itu kalau ada irisannya teman-teman. Kayak gini.
Ini akan minimum. Nah, akan maksimumnya seperti apa? Akan maksimumnya itu kalau, nah ini kita maksimum. Akan maksimum kalau gambarnya seperti ini teman-teman nih. Nah, kayak gini. Berarti semuanya masuk di sini. Ini akan maksimum. Nah, kalau yang ini, berarti yang ada di sini nih diantaranya. Berarti kan yang ini, gitu ya. Yang keduanya itu yang ini. Kalau yang ini untuk mencarinya, itu cara cepatnya kayak gini teman-teman. Untuk mencarinya, berarti ini keduanya, gitu ya. Ini keduanya, itu kalau saya sama aja dengan lainnya, gitu ya. Lainnya, ini kita kurangi dengan total. Nah, terus kalau yang ini, keduanya berarti gimana nih keduanya? Keduanya berarti ini kita ambil yang minimum, yang paling sedikit. Ini yang paling sedikit malah ya. Paling sedikit. Nah, maksudnya kayak gini nih. Berarti karena ada kayak gini, nah minimumnya itu berapa? Nah, berarti tinggal kita masukkan nih ya. Kita masukkan berarti lainnya. Kalau totalnya kan segini teman-teman. Lainnya berarti yang ini. Berarti ini adalah 450 ditambah 450 dikurangi 850. Ini berapa? 900 ya. Kurangi 850 berarti berapa? Iya, ini adalah 50. Gitu teman-teman ya. Ini adalah 50. Nah, berarti kalau yang paling sedikit ini berapa? Paling sedikit ini kita ambil aja yang minimum dari ini nih. Dari yang ini, itu yang paling sedikit yang mana? Nah, karena ini sama-sama segini, ya berarti paling sedikitnya 450. Nah, berarti kalau gitu, banyaknya orang yang beternak ikan mas dan nila sekaligus itu adalah, atau kalau saya tulis nih kayak gini teman-teman, keduanya itu, nah ini yang keduanya itu antara berapa? Antara 50 dan 450. Nah, kalau dari selang ini, mana yang tidak masuk nih teman-teman? Ini masuk ya, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Berarti yang tidak masuk adalah yang E. Nah, jadi banyaknya orang yang tidak beternak ikan mas dan ikan nila sekaligus, itu kemungkinannya adalah 475. Nah, mudah ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 20. Ayah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 jam, sedangkan paman dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 6 jam. Awal pekerjaan tersebut dikerjakan oleh ayah dan selesai 1/4 bagian saja. Sisanya dikerjakan oleh paman. Yang ditanya, waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah. Oke, berarti kalau gitu, ini kan sudah selesai 1/4 bagian teman-teman ya. Berarti sisanya berapa? Ya, sisanya tinggal 1 kurangi 1/4. Berarti sama dengan 3/4 bagian. Nah, 3/4 bagian ini akan dikerjakan oleh paman teman-teman ya. Nah, kalau dikerjakan oleh paman 3/4 ini butuh waktu berapa jam? Kan kayak gitu nih. Nah, berarti ini kita tulis dulu nih teman-teman. Nah, untuk satu bagian, teman-teman, ini paman bisa menyelesaikan dalam waktu yaitu 6 jam. Ini kalau satu bagian. Nah, berarti kalau 3/4 bagian, ya, 3/4 bagian, ini butuh waktu berapa? Misalkan X, mestinya lebih sedikit teman-teman ya. Berarti kalau bagiannya sedikit, waktunya juga sedikit, berarti ngikut, berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, maka panahnya seperti ini teman-teman. Ini menandakan pembagiannya, berarti yang ini adalah X/6 gitu ya. Sama aja dengan 3/4 gitu. Ini kita bagi dengan 1. Kalau kita kali silang, berarti X-nya berapa? Ya, ini tinggal kita kali ya teman-teman ya. Berarti 6 dikali 3/4. Nah, ini kan boleh saya coret ya. Boleh saya coret. Ini cret dibagi 2 ya. Berarti ini adalah berapa? 2, yang ini adalah 3. Berarti 9 dibagi 2. Itu berapa sih 9 dibagi 2? Iya, 9 bagi 2 itu adalah 4,5. Nah, berarti akan dikerjakan paman gitu ya. Akan dikerjakan paman dalam waktu 4,5 jam nih teman-teman. Nah,
Sedangkan ayah sudah mengerjakan berapa bagian nih teman-teman kalau seperti ini? Ya, ini untuk paman saja nih. Ini yang ditanyakan total ya. Yang ditanya total. Nah, kalau seperempat bagian berarti ayah itu udah segini nih teman-teman. Ayah, nah itu tinggal kita kalikan aja. Berarti seperempat, ini saya kali dengan, nah waktunya ayah kan 8 jam teman-teman ya. 8 jam. Nah, berarti kalau gitu ini sudah selesai dalam waktu atau sudah mengerjakan selama 2 jam teman-teman. Nah, sehingga kalau gitu totalnya tinggal kita jumlah ya. Oke, berarti kalau gitu total itu sama dengan 2 jam gitu ya. Ditambah ini nih, 4,5 jam. Berarti berapa? Iya, jawabannya adalah 6,5 jam. Berarti untuk soal nomor 20 jawabannya adalah yang E. Berikutnya soal nomor 21. Ibu, kakak, dan adik berencana untuk membersihkan rumah selama liburan PPKM ini. Waktu yang dibutuhkan ibu, kakak, dan adik untuk membersihkan rumah berturut-turut adalah 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Awalnya ibu dan kakak bersama-sama membersihkan rumah. Setelah beberapa jam, pekerjaan membersihkan rumah diserahkan kepada kakak sendirian, gitu ya. Waktu yang dibutuhkan kakak untuk menyelesaikan pekerjaan adalah, oke, berarti kalau gitu pertama-tama ini ibu dan adik ya teman-teman ya. Ibu dan adik yang mengerjakan. Nah, adik berarti yang mana nih? Adik yang ini nih, ya. Nah, ini kalau gitu ini seperti ini teman-teman. Kalau misalkan cuma 2 orang ya teman-teman. Kalau cara aslinya kan ini seperti ini nih. Berarti 1 per T kayak gitu ya. Itu sama dengan apa? 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini berapa bagian sih? Nanti seperti itu deh. Ya. Ini kalau misalkan mencari waktunya gitu ya. Kalau mencari waktunya ini kan ada cara cepatnya teman-teman ya. Kalau cuma waktunya saja kalau berdua itu ini sering keluar. Itu berarti T itu sama aja dengan apa? T1 kita kali dengan T2, ini dibagi dengan T1 ditambah T2. Ini kalau cuma 2 orang saja nih yang bersama-sama teman-teman. Dan yang ditanya waktunya. Nah, kalau yang ditanya bagiannya, ya nanti tinggal diseper waktu aja sebenarnya, seperti ini. Nah, berarti ini jawabannya berapa nih teman-teman? Nah, KPK-nya kan tentunya 4, gitu ya. Ini berarti adalah 4, ini berarti kan, nah 4 itu supaya jadi setengah, itu berarti sini 2 tambah 1. Oh berarti kalau gitu, ibu dan adik itu sudah selesai mengerjakan 3/4 bagian. Nah ini yang mengerjakan adalah ibu ditambah adik, gitu ya. Ibu ditambah adik itu segini. Berarti kalau gitu sisanya berapa? Ya sisanya berarti ya 1 kurangi 3/4 teman-teman ya. Sisanya adalah 1/4. Nah ini bisa dikerjakan kakak dalam waktu berapa jam? Kan kayak gitu teman-teman. Ya berarti tinggal kita gunakan seperti ini. Kalau kakak 1 bagian gitu ya teman-teman. 1 bagian itu kan bisa selesai berapa? Iya 3 jam gitu ya. Nah berarti kalau 1/4 bagian, ya 1/4 bagian ini misalkan X jam gitu ya, tinggal dibagi aja ya teman-teman ya. Ini berarti perbandingan senilai gitu ya. Ini bagi ini sama dengan ini bagi ini, atau sama aja dengan apa nih jawabannya? Iya berarti adalah X/3 itu sama dengan 1/4 dibagi 1, ya sama aja dengan 1/4 ya. Ini kita kali silang aja, berarti X sama dengan 3/4 jam. Nah, kalau 3/4 jam itu sama dengan berapa? Iya, betul. Sama dengan 45 menit. Capek, nganggur dan melamar kerja sana-sini tapi ditolak. Udah punya banyak buku yang dipelajari, tapi belum diterima juga. Pengen belajar di luar, tapi ribet bawa buku kemana-mana. Udah ikut seleksi CPNS berkali-kali, tapi belum lulus juga.
Sabar ya sayang, tahun ini aku ikut tes CPNS loh. Oh, semangat ya sayang belajarnya. Oke sayang. Si dia udah nanyain terus tuh, kapan kamu mau nikahin dia? Tapi kamu ragu kan karena belum punya pekerjaan yang pasti? Makanya sebelum kamu gagal lagi, ribet bawa buku kemana-mana lagi, atau bahkan si dia akhirnya dinikahin sama orang lain. Aku kenalin ke kamu, platform Siap Jadi ASN. Di dalam platform ini, kamu bisa mendapatkan materi TKP dan TWK terbaru yang sudah termasuk materi TKP anti radikalisme dan TWK bahasa Indonesia yang bisa kamu download lewat laptop dan smartphone sepuasnya. Grafik nilai dan rapor belajar sesuai performamu. Paket soal tryout prediksi HOTS dan paket mini tryout per sub materi yang bisa kamu kerjakan kapanpun dan di mana aja. Platform ini juga dilengkapi berbagai fitur yang akan membantu kamu untuk menjadi ASN. Seperti passing grade sesuai dengan Permenpan RB terbaru, 110 soal dalam 100 menit, 99% mirip sistem CAT BKN, dan masih banyak lagi fitur lainnya. Selain itu, platform ini juga dilengkapi dengan fitur perankingan nasional dan perankingan formasi sesuai sscsn.bkn.go.id. Jangan khawatir, harganya terjangkau dan kamu bisa dapatkan manfaat yang berlimpah. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang juga. Sekarang? Iya, sekarang. Kamu bisa daftar kapan aja. Tapi masa iya kamu mau daftar setelah seleksinya berakhir? Berikutnya soal nomor 22. Budi dan Rudi akan mengecat rumah, gitu ya, bekerja. Jika Budi bekerja sendirian memerlukan waktu 6 hari, sedangkan Rudi memerlukan waktu 12 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama, itu butuh waktu berapa hari? Nah, itu seperti pada soal nomor 21 tadi, teman-teman, sudah saya jelasin bahwa kalau cuma berdua kayak gini aja, maka waktunya, kalau yang ditanya total waktunya itu berapa hari, ini tinggal gini aja, T1 dikali dengan T2, ini kita bagi dengan T1 ditambah T2. Kan gini tadi, yang nomor 21 udah saya jelasin ini, atau ini saya tulis ulang. Berarti langsung aja saya masukkan nih teman-teman ya. Berarti berapa? 12 dikali 6 gitu ya, dibagi 12 ditambah 6. Ya, berarti ini adalah 72 dibagi 18. Sama dengan berapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 4 untuk soal nomor 22. Selanjutnya soal nomor 23. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Eka dalam waktu 16 hari. AD, oke, berarti ini adalah Eka. E itu adalah 16 hari. AD itu 36 hari, dan Dinda itu berapa? 48 hari. Mereka bekerja bersama-sama, tetapi pada hari keempat, ya, bersama-sama pada hari keempat Eka berhenti karena cuti melahirkan. Hari keempatnya berhenti. Oh, berarti kalau gitu bersama-sama 3 hari gitu teman-teman ya. Bersama-sama 3 hari. Berarti ini bersama-sama itu adalah 3 hari. Oke, berikutnya, tetapi pada hari keempat itu udah, kemudian disusul oleh AD setelah 5 hari bekerja karena cuti menikah setelah 5 hari bekerja. Berarti dia hari keempat sama hari kelimanya tetap nih ya. Berarti kalau gitu berikutnya tinggal apa? Tinggal AD sama Dinda. Nah, berarti AD plus Dinda bersama-sama itu selama berapa hari? Ya, berarti selama 2 hari. Oke, sisanya nanti akan dikerjakan oleh Dinda. Pekerjakan yang tanya berapa hari pekerjaan akan selesai. Oke, berarti pertama saya akan mencari bersama-sama dulu nih teman-teman. Nah, yang pertama kalau bersama-sama gitu ya. Ini bersama-sama. Bersama-sama berarti saya pakainya adalah 1 per T kayak gitu teman-teman. 1 per T itu sama aja dengan 1 per 16
ditambah 1 per 36 ditambah 1 per 48. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ini KPK-nya adalah berapa antara 16, 36, dan 48? Iya, 144. 144 bagi 16 itu 9, 144 bagi 36 itu adalah 4, 144 dibagi 48 itu adalah 3. Berarti kalau gitu di sini berapa nih totalnya nih? Iya, totalnya adalah 9 tambah 7, berarti 16 per 144. Nah, gitu ya. Ini bagian teman-teman ya. Karena di sini selama 3 hari teman-teman, maka di sini akan saya kali 3 teman-teman. Ini saya kali 3. Nah, berarti kalau gitu bersama-samanya ini sudah berapa? Sudah 48 per 144 bagian. Oke, ini bersama-samanya teman-teman. Oke, sekarang antara Ade dan Dinda. Oke, sekarang saya akan mencari Ade dan Dinda. Ade plus Dinda. Ya, berarti sama. Ini adalah 1 per T, kayak gitu teman-teman. 1 per T sama dengan Ade-nya itu kan 36. Berarti 1 per 36 ditambah dengan 1 per 48. Oke, masih sama. Ini KPK-nya adalah 144. 144. 144 dibagi 36 itu adalah 4. Dibagi 48 adalah 3. Oh, berarti ini adalah 7 per 144. Karena di sini dikerjakan selama 2 hari, maka ini saya kali 2 teman-teman ya. Saya kali 2, berarti kalau gitu sudah dikerjakan berapa bagian? Iya, 14 per 144. Nah, kalau gitu sekarang kita akan mencari sisanya nih teman-teman. Ya, kita akan mencari sisanya. Sisanya sama dengan berapa sih? Kayak gitu kan. Oke, berarti saya akan mencari sisa. Sisa berarti dikurangi nih semuanya. 1 dikurangi 48 per 144. Terus apa lagi? Dikurangi lagi ya. 144, 14 per 144. Nah, ini kan sama aja dengan berapa berarti nih? Nah, 1 itu kan sama aja dengan 144 ya teman-teman. Nah, ini berarti ini oke ini 144, ini adalah 144 dikurangi berapa ini? 144 dikurangi, berarti 48 ditambah 14, yaitu 62. 62, maka sama aja dengan, ya sama aja dengan 82 ya teman-teman ya. Ya, 82 per 144 bagian. Nah, ini ya. Sisanya tinggal segini. Nah, karena di sini ya Dinda itu bekerjanya itu dalam waktu 48 hari. Nah, kalau gitu ya tinggal kita hitung aja ya. Bisa langsung kita kalikan teman-teman, pakai perbandingan dulu boleh, langsung dikalikan juga boleh. Berarti kalau gitu Dinda akan selesai mengerjakannya yaitu 82 per 144, ini kita kali dengan 48. Nah, 48 dikali 82. Terus nanti dibagi 144, nanti ketemunya adalah 27,333 dan seterusnya ya. Atau ini kalau kita bulatin, berarti namanya hari, itu kan nggak mungkin setengah-setengah ya. Berarti ini sama aja dengan 28. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 23 adalah yang berikutnya. Soal nomor 24. Pada suatu makan malam, ayah, ibu, nenek, dan 3 orang anaknya akan makan di suatu meja berbentuk lingkaran. Berapa cara mereka duduk untuk makan jika nenek harus berada di antara ayah dan ibu? Oke, berarti kalau saya gambar ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ini adalah ayah, terus nanti ada nenek, terus nanti ada ibu, terus nanti ada anak pertama, atau anak pertama, terus berikutnya ada anak kedua, terus ada anak ketiga. Nah, karena di sini ada kata-kata nenek,
gitu ya. Harus berada di antara ayah dan ibu, maka ini tak anggap 1 teman-teman ya. Berarti kalau gitu total N-nya ada berapa ini? Nah, N-nya berarti ini 1, ini 2, 3, 4. Berarti kalau gitu N-nya itu ada 4. Nah, dan ini sendiri berapa? Nah, oke. Berarti kalau gitu ini adalah P siklis teman-teman ya. P siklis. Nah, rumusnya apa P siklis? Yaitu ini N-1 faktorial. Berarti ini adalah 4 kurangi 1 faktorial. Nah, tetapi ini masih harus dikali teman-teman. Kenapa? Soalnya ayah sama Ani ini kan bisa tukar tempat nih teman-teman ya. Kalau nenek selalu di sini, tapi bisa saja ayah di sebelah kanan, ibu di sebelah kiri atau sebaliknya. Dan yang bisa tukar tempat ini ada 2 orang. Makanya tak kali 2 faktorial. Kalau nggak ada kata-kata ini nih, nenek harus berada di antara kayak gitu. Kalau nggak ada itu, berarti ini dikalinya 3 faktorial. Tapi misalkan bukan nenek di antara ya, tapi pokoknya ayah, nenek, dan ibu harus selalu berdampingan, maka ini tak kalinya 3. Tapi karena neneknya selalu diapit gitu ya, ya berarti yang bisa tukeran kan ayah sama ibu, makanya 2 faktorial. Oke, berarti yang ini 4 kurangi 1 itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu gimana? 3 kali 2 kali 1 kali 2 faktorial 2 kali 1. Nah, berarti ini adalah 6 kali 2 berarti 12. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 25. Wah, ini soalnya panjang seperti ini. Oke, kita lihat dari pertanyaan dulu aja teman-teman ya. Yang ditanya apa? Ranking siswa terbaik untuk pelajaran matematika dari urutan yang tepat dari urutan berikut gitu ya. Ranking siswa terbaik pelajaran matematika. Oke, berarti kalau gitu kita lihat yang sini dari kalimatnya teman-teman ya. Dalam mata pelajaran matematika, Fahri selalu kalah dibanding dengan Tamam. Oke, berarti ini saya akan membuat satu garis. Berarti kalau gitu semakin ke sana itu berarti semakin bagus teman-teman ya. Oke, yang kita lihat berarti yang matematikanya aja teman-teman ya. Fahri selalu kalah apabila dibandingkan dengan Tamam. Oke, berarti Fahrinya di sini dong ya. Tamamnya di sini. Oke, berikutnya lagi. Ini nggak usah dilihat, tetapi untuk pelajaran lainnya ya selalu unggul dibanding dengan Tamam. Nggak usah pikirin. Kiki selalu unggul dalam mata pelajaran bahasa Inggris dibanding Tamam. Tetapi dalam pelajaran matematika ia kalah dibanding Fahri. Kiki kalah dari Fahri. Oh, berarti kalau gitu Kiki posisinya di sini. Gitu ya. JJ adalah siswa terbaik dalam pelajaran matematika. Oh, berarti di sini adalah J. Oke, berikutnya tapi kalah bahasa Inggris nggak masalah. Rere lebih baik daripada Fahri dalam pelajaran bahasa Inggris, tetapi dalam pelajaran matematika ia menempati urutan di bawah JJ. Oke, berarti di sini adalah R, teman-teman ya. Oke, terus Fahri lebih baik dalam pelajaran bahasa Inggris daripada Kiki. Nggak usah dipikirin berarti. Ya udah, berarti kalau ditanya urutan yang terbaik berarti apa nih? Nah, di sini kan ranking siswa terbaik untuk pelajaran matematika yang paling tepat adalah berarti JJ dulu, terus Rara, terus Tamam, gitu ya, terus Fahri, terus Kiki. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? Iya, betul, yang C. JJ, Rara, Tamam, Fahri, dan Kiki. Oke. Selanjutnya soal nomor 26. Andi menjual 1 unit laptop dengan harga 5 juta. Terus Andi memberikan diskon kepada pembelinya sebesar 20%. Dari penjualan tersebut Andi untung 20%. Berapakah harga awal Andi membeli laptop tersebut? Oke, berarti kalau gitu harga jualnya berapa sih? Kan kayak gitu ya. Nah, karena memberi diskonnya tuh 20%, berarti kalau gitu harga jualnya yang diperoleh oleh si Andi itu kan 80% teman-teman ya. Oke, berarti bisa saya tulis harga jual kayak gitu ya. Harga jual itu adalah 80% atau 80 per 100. Ini kita kali dengan
5 juta. Nah, berarti berapa nih kalau kita coret? Coret. Oh, berarti ternyata harga jualnya adalah 5 kali 8 kan 40 ya. Berarti ini adalah 4 juta teman-teman ya. Oke, sudah diketahui harga jual, diketahui untung, yang ditanya adalah harga beli. Oke, ini kan ada cara cepatnya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan yang ditanya harga jual, harga beli, yang diketahui harga jual. Oke, berarti langsung seperti ini aja. Harga beli itu sama dengan 100 per ini 100 ditambah U. Kalau seandainya rugi, maka ini dikurang R teman-teman ya. Ini dikali dengan harga jual. Nah, ini cara cepatnya teman-teman ya. Oke, saya kasih kotak dulu. Nah, langsung kita hitung teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu harga beli itu sama aja dengan 100 dibagi dengan, nah karena untungnya itu 20%, berarti 100 tambah 20 langsung aja 120 dikali harga jualnya yaitu 4 juta. Oke, kita coret. Nah, yang ini kita coret nih ya. Kita coret. Berarti 10 dibagi 12. 10 dibagi 12 itu adalah 0,8. Kita kali dengan 4 juta. Gitu ya, 4 juta. Berarti berapa nih kalau kita kalikan? Nah, 8 kali 4 itu kan 2. Nah, berarti kali itu yang ada 2 dan belakangnya 0. Berarti ini adalah 3.200.000. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 26 adalah yang selanjutnya soal nomor 27. Nah, di sini semua obat mengandung vitamin. Oke, berarti ini misalkan obat gitu ya. Terus di sini adalah vitamin. Nah, di sini semua obat mengandung vitamin, berarti tanpa terkecuali ya, teman-teman. Nah, berarti ini arah panahnya adalah ke sini. Semua obat adalah vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Nah, yang sebagian itu rasanya pahit, teman-teman. Nah, ini sebagian obat itu rasanya pahit. Berarti sebagian lagi enggak dong, teman-teman ya. Nah, berarti yang ini adalah pahit. Yang ini berarti tidak tentunya ya. Tentunya adalah tidak pahit. Nah, ini semua gitu ya. Ini semua kan bisa mengarahnya ke sini teman-teman ya. Ini juga mengarahnya ke sini, yang ini juga mengarahnya ke sini nih. Ya kan? Karena di sini kan semua obat itu adalah vitamin. Nah, berarti coba apakah yang A benar nih teman-teman? Sebagian obat yang rasanya tidak pahit gitu ya, mengandung vitamin. Oke, bisa jadi ya teman-teman ya. Kalau yang ini apa? Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Ya, salah ya. Ada juga yang rasanya tidak pahit tentunya. Kalau yang ini sebagian obat yang rasanya tidak pahit, sebagian obat yang rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Oke, ini lebih tepat dibanding yang A nih. Sebagian obat yang rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. Oh, tadi saya salah nih teman-teman ya. Di sini kata-katanya tidak mengandung vitamin, padahal harus mengandung vitamin. Oke, berarti yang ini salah. Kalau yang D gimana nih? Sebagian obat yang rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin, jelas salah. Kalau ini semua obat yang rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Ya, jelas tidak nih ya. Semua obat yang rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Yang lebih tepatnya adalah yang C nih teman-teman ya. Sebagian obat yang rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Jadi jawaban 27 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 28. Semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Oke, misalkan saya buat suatu diagram kayak gini teman-teman. Berarti yang ini adalah tanaman. Ya, ini adalah tanaman. Nah, ini adalah obat teman-teman ya. Semua berarti kalau gitu panahnya satu nih ya. Nah, semuanya adalah obat. Semuanya adalah obat.
Ini semua tanaman di kebunnya Pak Subur. Terus sebagian tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Sebagian nih teman-teman ya, ini adalah tanaman sayur. Berarti kalau misalkan saya tulis lagi, ya, sebagian, berarti yang sini adalah tanaman sayur katanya. Oke, berarti ini adalah tanaman sayur. Tanaman sayur. Nah, yang satunya lagi tentunya adalah bukan tanaman sayur. Nah, kalau gini kesimpulannya yang mana teman-teman? Nah, apakah yang A? Semua tanaman sayur bukan tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Nah, ini kurang tepat teman-teman ya. Ini semua tanaman sayur yang bukan ditanam tamannya Pak Subur adalah tanaman obat. Di sini kan nggak ada keterangannya nih, yang bukan di tanaman di kebunnya Pak Subur. Berarti bukan di kebunnya Pak Subur. Kalau yang B, semua tanaman di kebun Pak Subur, gitu ya, yang bukan tanaman obat adalah tanaman sayur. Nah, enggak, ini kan semua tanaman Pak Subur adalah obat ya teman-teman. Berarti ini salah. Ini juga salah tadi ya. Kalau yang C, semua tanaman sayur di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Iya, ini bisa jadi teman-teman ya. Karena semua tanaman di kebun Pak Subur itu adalah tanaman obat. Kalau sebagian tanaman itu adalah sayur, tanaman sayur, ya berarti kalau gitu tanaman sayurnya termasuknya obat gitu teman-teman ya. Nah ini kan berarti bisa juga panahnya dari sini ke sini kan. Karena ini adalah semua tanaman kayak gitu. Oke, nah kalau yang D gimana? Semua tanaman obat yang bukan tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Enggak ada hubungannya itu teman-teman ya. Kalau yang E, semua tanaman di kebun Pak Subur yang bukan tanaman sayur bukan tanaman obat. Nah salah, padahal semua tanaman di kebun itu harus merupakan tanaman obat. Jadi jawaban untuk soal nomor 28 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 29. Santi mempunyai 8 manik-manik berbeda warna yang akan dibuat untuk membuat gelang. Banyak cara Santi menyusun manik-manik adalah, nah ini sebuah gelang berarti bentuknya apa teman-teman? Iya, bentuknya adalah melingkar. Nah, berarti dengan kata lain ini udah diketahui N-nya itu sama dengan 8. Karena ini melingkar berarti ini adalah P siklis gitu ya. P siklis itu rumusnya apa? Rumusnya N-1 faktorial. Ya, berarti ini tinggal kita masukin aja, berarti 8 kurangi 1 faktorial. 8 kurangi 1 berapa? 7 ya. Berarti kalau gitu mulai dari 7 kali 6 kali 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, kita hitung nih teman-teman. 7 kali 6 itu 42. Dikali yang ini adalah 20. Dikali yang ini adalah 6. Nah, berarti ini adalah 42 dikali 120. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Nah, kalau misalkan ini 100 saja, 42 kali 100, sudah lebih dari 400 teman-teman ya. Nah jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 apa? Iya, jawabannya adalah yang C, 5040. Selanjutnya soal nomor 30. Terdapat 12 orang terdiri dari 4 orang Indonesia, 4 orang Malaysia, dan 4 orang Singapura akan mengadakan perundingan dengan duduk melingkar. Banyak susunan tempat duduk jika setiap orang yang satu negara harus duduk berdekatan adalah. Oke teman-teman, ini kalau misalkan harus berdekatan berarti ini kita pisah sendiri-sendiri. Misalkan ini adalah Indonesia, itu ada berapa? Nah, ada 4 ya teman-teman. Malaysia, terus ini ada Singapura. Indonesianya ini ada 4. Malaysia ini juga ada 4. Singapura juga ada 4. Nah, total 12 ya. Karena di sini jika setiap orang satu negara harus duduk berdekatan, maka ini tak anggap satu nih teman-teman. Indonesia tak anggap satu kesatuan, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan.
berarti kalau gitu, nanti ini N-nya adalah 3 teman-teman ya. Ini N sama dengan 3. Nah, karena ini duduk melingkar, ini berarti rumusnya pakai apa? Iya, betul, pakai rumus P siklis. Ya, permutasi siklis. Itu rumusnya apa? Rumusnya adalah N-1 faktorial. Nah, berarti kalau gitu ini banyaknya cara duduknya, ini karena N-nya 3 ya berarti 3 kurangi 1 faktorial. Nah, tapi ini harus dikali lagi nih teman-teman. Kali dengan apa? Ini tak kali dengan, nah Indonesia ini, orang Indonesia kan duduknya bisa tukar-tukar juga ya. Berarti ini tak kali dengan faktorial. Begitu juga dengan Malaysia, ini bisa tukar-tukar tempat duduk. Berarti ini adalah 4 faktorial juga. Kita kali Singapura juga sama 4 faktorial. Nah kalau kita hitung, 3 kurangi 1 itu 2. 2 faktorial itu 2 kali 1. Dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali lagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini perkalian banyak sekali teman-teman. Nah tapi ternyata jawabannya angka belakangnya berbeda semua ya. Maka kita lihat angka belakangnya aja nih teman-teman. 2 kali 1 kan 2. Kalau yang ini, atau ini tak tulis dulu gini deh, 2. Yang ini 4 kali 6 berarti 24. Yang ini juga 24, yang ini juga 24. Nah, 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 24. Ya, berarti belakangnya 4. 4 kali 2, belakangnya 8. Nah, yang belakangnya 8 cuma 1, yaitu 27, 6, 4, 8. Sehingga jawaban untuk soal nomor 30 adalah yang berikutnya soal nomor 31. Andi, Budi, Chandra bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sama dalam waktu 10, 15, dan 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama akan selesai dalam waktu berapa hari? Kayak gitu ya. Oke, berarti ini kayak gini teman-teman. Bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ini berarti dengan cara seperti ini. 1 per T sama dengan, nah ini berarti kita tulis 1 per 10 bagian. Nah, karena ini 10 hari berarti 1 per 10 bagian, ditambah 1 per 15 bagian, ditambah 1 per 12 bagian. Nah, ini KPK-nya berapa sih teman-teman? Iya, betul, KPK-nya adalah 60 teman-teman ya. 1 per T, ini berarti 60. Oke. Kita ganti dulu. Nah, ini adalah 60. 60 bagi 10. Iya, 6 kali 1 berarti 6. Berarti di sini berapa? 4, betul. Di sini berapa? 5. Oke, jadi 1 per T-nya ini kalau saya jumlah jadinya 15 per 60. Nah, atau bisa kita coret nggak? Bisa teman-teman ya. Ini bisa kita coret. Atau jadinya T itu sama dengan berapa? Iya, 60 per 15. 60 dibagi 15 adalah 4. Nah, jadi mereka akan bekerja bersama-sama itu selama 4 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi jawaban nomor 31 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 32. Anton mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 15 hari dan Budi mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, berapa bagian lagi pekerjaan yang belum diselesaikan? Oke, kita bisa pakai rumus mencari waktu atau mencari bagian. Nah, kalau mencari waktu masih ingat teman-teman ya? Tadi apa? Iya, kalau mencari waktu itu kan tadi yang pakai rumus ini teman-teman ya. T itu sama dengan apa? T1 kali T2 gitu ya. Dibagi dengan T1 tambah T2. Ini tadi kan kalau mencari waktu. Nah, tapi walaupun mencari waktu, kalau yang ditanya bagian tinggal diseper aja teman-teman. Sama aja ya. Oke, tapi saya ini pakai ini ya, mau mencari bagian aja nggak apa-apa. Berarti kalau gitu mereka bersama gitu ya. Ya, oke, berarti kalau gitu ini mereka bersama, itu rumusnya apa? Nah, berarti tinggal diseper aja teman-teman ya. 1 per 15 ditambah 1 per 20. Nah, sekarang berapa sih KPK-nya ini teman-teman?
Ya, KPK-nya adalah 60 teman-teman ya. 60. 60 dibagi 15 berarti adalah 4. 60 bagi 20 kali 1 berarti adalah 3. Oh, berarti kalau gitu ini sudah 7 per, atau gini, 7 per 60 bagian. Ya, kalau mereka bekerja bersama-sama. Ya, 7 per 60 bagian atau sama aja dengan berapa nih teman-teman? Iya, ini sama aja dengan 60 per 7 jam sebenarnya hari kayak gitu ya. Nah, oke, karena di sini dia itu bekerjanya selama berapa hari? 4 hari ya, maka ini saya kalikan 4 aja nih teman-teman. Berarti kalau gitu bersama-sama itu mereka sudah selesai. Nah, ini kita coret nih ya teman-teman. Kita coret dulu berarti berapa? 15. Oke, berarti pada saat bersama-sama mereka sudah selesai sebanyak 7 per 15 bagian. Oke, ini baru selesainya loh ya teman-teman. Yang ditanyakan berapa bagian lagi pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, berarti kita cari sisanya. Sisanya ya berarti 1 kurangi 17 per 15. 17, 15. 7 per 15 teman-teman ya. 7 per 15. Berarti jawabannya berapa teman-teman? Iya betul, 8 per 15. Jadi jawaban untuk soal nomor 32 adalah yang, oh ya ini diganti ya teman-teman ya. Ini diganti 5. Nah 8 per 15 ya, bukan 7 per 15. Oke. Selanjutnya soal nomor 33. Sebuah drum atau drum air berisi sepertiga bagian. Apabila ditambah air sebanyak 6,5 liter, maka drum sisa yang kosong adalah 1/6 bagian. Nah, kapasitas drum tersebut adalah, nah misalkan totalnya itu berapa teman-teman? Ya boleh deh, ini misalkan tak totalkan adalah X nih ya. Misalkan ini totalnya X. Total sama dengan X. Nah, sepertiga bagian itu sudah terisi nih teman-teman ya. Berarti kalau gitu 1/3 X itu sudah terisi. Ternyata kalau ditambah dengan 6,5 liter, maka sisa drum yang kosong itu adalah 1/6 bagian. Nah, ini kan terisi teman-teman ya. Berarti kalau segini kosongnya, kayak gitu ya. Segini adalah kosong. Berarti terisi berapa teman-teman? Iya, betul sekali. Terisinya adalah 5/6. Tentunya 5/6 X yang sudah terisi. Nah, ini tinggal kita pindah-pindah aja teman-teman. Nah, ini berarti kalau saya selesaikan, ini adalah 6,5 tetap gitu ya. Ini berarti 5/6 X. Ini kan pindah nih teman-teman ya. Pindah ke kanan jadinya negatif 1/3. Nah, 1/3 itu boleh tak tulis berapa? Iya, 2/6 X. Nah, sehingga 6,5 sama dengan 5/6 dikurangi 2/6 berarti berapa? 3/6 X. Atau setengah ya. Kita tak tulis gini deh, 6,5 sama aja dengan setengah X. Kalau kita kali silang, nah 6,5 kali 2 berarti berapa? Iya, 13. Jadi totalnya itu ada 13 liter. Sehingga jawaban untuk soal nomor 33 adalah yang. Berikutnya soal nomor 34. Dalam sebuah acara reuni SMA, 2/5 yang hadir adalah wanita. Sebanyak 1/3 pria yang hadir itu memakai jam tangan. Jika banyak pria yang tidak memakai jam tangan pada acara tersebut adalah 12, berapa banyak pria yang hadir? Oke, berarti kita buat seperti ini teman-teman. Misalkan totalnya itu adalah X teman-teman ya. Total itu sama dengan X. Terus di sini wanita itu sama dengan berapa? 2/5. Nah, berarti 2/5 dari X. Berarti kalau gitu prianya berapa? Ya, 1 dikurangi 2/5 berarti 3/5 X. Itu adalah pria. Nah, dari pria itu ternyata ada sebanyak 1/3 pria itu memakai jam tangan teman-teman ya. Ini 1/3-nya itu pakai jam tangan. Ini pakai jam tangan, kita tulis jam tangan, jam T gitulah.
itu adalah 1/3 teman-teman. Berarti kalau gitu, yang tidak pakai jam tangan, berarti ada berapa teman-teman? Iya betul, 2/3. Padahal di sini yang tidak pakai jam tangan itu ada 12. Berarti kalau gitu cara mencarinya gimana? Iya, cara mencarinya berarti 2/3 ini kita kali dengan 3/5X, misalkan gitu ya. Itu sama dengan 12. Nah, berarti ini kita coret ya. 2 kali 3 itu kan 6. Dengan coret ini berarti 2. 3 kali 5, 15 kali silang ke 2. Nah, sehingga jawabannya apa? Iya, X-nya sama dengan 30. Ingat hati-hati jangan langsung mencoret 30 ya teman-teman. Karena yang ditanya adalah banyaknya pria. Nah, berarti kalau gitu tinggal kita masukin aja. Pria. Nah, di sini prianya kan 3/5X nih. Ya, berarti 3/5 kita kali dengan 30. 30 dengan 5 coret 6. 6 kali 3, 18 orang. Nah, jadi berarti kalau gitu pria yang hadir ada 18 orang. Sehingga jawaban untuk soal nomor 34 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 35. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Anton dapat menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Oke, ini Anton itu adalah 60 hari. Terus berikutnya lagi, Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 75 hari. Budinya 75 teman-teman ya. Budinya adalah 75. Terus berikutnya Rani ini adalah 50 hari. Nah, berikutnya di sini mula-mula Budi dan Rani mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama selama 25 hari. Nah, sisanya diselesaikan Anton seorang diri. Berapa harikah yang diperlukan Anton untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, ini bisa kita buat seperti ini teman-teman. Mau dicari waktunya dulu boleh gitu ya. Waktunya mereka berdua itu butuh berapa atau diselesaikan dulu bagiannya juga boleh teman-teman ya. Oke, saya akan menyelesaikan bagiannya aja deh teman-teman ya. Berarti kalau gitu ini 1/T gitu ya. Karena yang bekerja mula-mula itu adalah Budi dan Rani, ya berarti ini ya. Maka 1/75 ditambah 1/50. Jadinya berapa ini? Oke, KPK-nya adalah 150. Nah, berarti ini adalah 2 teman-teman ya. Yang ini berapa? Ini 3. Oh, berarti adalah 5/150. 5/150. Atau berapa bagian nih teman-teman? Ya, dibagi 5 kan ini berarti 1, ini 3 ya. 1/30 bagian. Nah, 1/30 bagian. Ini kalau mereka bersama-sama gitu ya. Nah, tapi di sini selama berapa hari ini di sini? Atau dengan kata lain tuh ini 1/30 bagian atau sama aja dengan 30 hari teman-teman ya. Kalau di sini mereka bekerja selama 25 hari kayak gitu ya. 25 hari berarti tinggal kita kali 25 teman-teman ya. Berarti 1/30 ini kita kali dengan 25. Nah, jadinya berapa nih teman-teman? Kita bagi 5 semua ya. Berarti yang ini adalah 5, yang ini bagi 5 berarti 6. Oh, 5/6 bagian yang sudah dikerjakan oleh Rani dan Budi. Oke, berarti ini Rani dan Budi itu sudah 5/6 bagian. Nah, sisanya itu dikerjakan oleh Anton seorang diri. Nah, yang ditanya berapa harikah Anton menyelesaikannya? Kayak gitu ya. Oke, berarti kalau gitu ini kita cari dulu. Berarti sisa. Nah, sisanya kan tentunya berapa teman-teman? Iya, 1 kurangi 5/6 ya. Sama dengan berapa? 1/6. Ini bisa pakai perbandingan gitu atau langsung aja teman-teman. Karena di sini adalah dikerjakan. Padahal Anton ini berapa hari bisa menyelesaikannya? 60 hari ya. Nah, berarti kalau gitu Anton, ini bagian ya. Ini bagian. Berarti kalau gitu Anton itu akan selesai dalam waktu. Nah, langsung kita kalikan aja teman-teman. Nih, berarti 1/6 kita kali dengan, nah Anton itu kan butuh 60 hari ya. Maka kita kali 60.
Sehingga jawabannya adalah 10 hari. Gitu ya. Bisa juga ini dicari menggunakan KPK teman-teman, juga bisa gitu ya. Boleh, terserah. Ini banyak caranya untuk menyelesaikan seperti ini teman-teman ya. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 35 adalah yang itulah 35 soal pembahasan FRTU yang beredar pada hari pertama sampai hari keempat teman-teman ya. Semoga soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman sehingga bisa mempermudah atau teman-teman udah tahulah gambarannya kira-kira soalnya seperti ini nanti yang akan diujikan. Sehingga tentunya harapannya nilai teman-teman nilainya akan maksimum gitu ya, akan maksimal sehingga nanti bisa lolos SKD dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan saya doakan semoga semuanya bisa dapat peringkat 1 di SKD-nya. Amin. Oke. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, di like, share, komen, dan subscribe. Dan tunggu juga FR-FR berikutnya. Ya, nanti akan segera saya upload FR-nya baik itu yang TWK maupun TKP. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.